Ada catatan yang tidak pernah usang yang kami bawa. Mungkin catatan itu tidak sempurna. Ada banyak coretan di sana-sini yang mungkin jadi gangguan ranah indahnya. Hanya saja bagi kami, catatan usang itu tetap indah. Kami belajar banyak hal, bukan hanya indahnya pelangi, tetapi teriknya sinar matahari. Kami juga pelajari itu. Ada yang tak sempurna pula dalam perjalanan kami. Mungkin awalnya kami menjadi sangat khawatir, takut, bahkan jatuh. Iya, kami pernah jatuh. Namun saat kami jatuh, tak tahu kemana langkah kami, harus kami tuju. Engkau ada menolong kami. Engkau ada menolong kami. Engkau ada menolong kami. Pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan. A teacher takes a hand, opens a mind, and touches the heart. Ini yang menjadi hal terindah, yang menjadi kenangan bagi seorang murid. Momen yang akan terus diingat, dikenang, sampai kapanpun, kemanapun mereka melangkah, bahkan menjadi sesuatu yang akan terus diceritakan. Diceritakan kepada teman kerja, diceritakan kepada teman-teman yang lain, bahkan sampai ke anak cucu. Saya ingat saya dulu pernah punya seorang guru yang sangat disiplin tapi perhatian. Dan saya dulu termasuk salah seorang siswa yang tergolong malas. Yang paling saya ingat dari guru ini adalah betapa beliau terus konsisten untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk menegur saya, untuk bisa kembali menjadi lebih baik. Saya ingat ada satu kalimat yang terus terngiang sampai hari ini. Mau sampai kapan kamu begini terus? Mau sampai kapan kamu terus bermalas-malasan? Ayo, berusaha menjadi lebih baik. Akhirnya saya sadar dan perubahan pun terjadi. Kenangan-kenangan seperti ini yang akan membawa kita kepada kedalaman value betapa pentingnya pendidikan di dalam proses pertumbuhan seorang manusia. Proses yang mungkin tidak selalu sempurna, tetapi penuh makna. Menghiasi hari-hari kita dalam proses pertumbuhan kita menjadi manusia dewasa. Saya pun bangga menjadi bagian dari sejarah hidup dan momen-momen berharga dari kelas 2020. Angkatan yang spesial karena harus melewati situasi yang berat di tengah pandemi ini.
Saya bangga kalian semua telah berhasil melewatinya dengan penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Tidak harus selalu sempurna untuk menjadi hebat. Tetapi kehebatan selalu melewati sebuah proses yang panjang. Proses yang tidak mudah. Dan di tengah-tengah proses tersebut, yang terpenting adalah kita terus bisa menjadi berkat yang sempurna bagi orang-orang di sekeliling kita. I'm proud of you, class of 2020. Proverbs 23 verse 18. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Jesus bless you. Setiap hariku dibimbingnya akan tumbuhlah bakatku, kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku So happy to share in the excitement of your graduation day and so very proud of you too. Wow, what an impressive achievement. Congrats guys. Kami tahu betapa susahnya proses yang berhasil kalian lewati murid-murid terkasih. Masa studi 3 tahun ini sungguh menjadi momen yang sangat berharga. Kami tahu ada banyak proses di dalam belajar yang terus kalian perjuangkan, kalian usahakan hingga penuh keluh dan peluh, tak jarang berhias tetes air mata di sana sini. Tetapi betapa bangganya ketika kita sudah berada di sini. Anak-anak terkasihku, kalian sudah berhasil melewati semua proses ini. Kami bangga bahwa kami menjadi bagian penting dalam sejarah hidupmu. Dan kami bangga pernah mengenal para murid yang tidak pernah menyerah, selalu berjuang dan terus semangat dengan cara yang terbaik. Kami menghargai perjuangan kalian hingga sampai di titik ini. Mengucap syukur pula karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang terus menolong, selalu menopang, dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan yang terus mendampingi kita semua hingga berhasil melewati semua proses ini. Terima kasih pula kepada para orang tua yang tak pernah lelah dalam mendukung putra-putri terkasih, selalu menolong dan selalu sabar dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Kami sungguh memberikan apresiasi terdalam kami kepada para orang tua di momen ini. Kami persembahkan dengan penuh cinta kepada para orang tua dan para siswa terkasih. Virtual Graduation of Dharma Mulia Christian Junior High School.
tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu, tiada berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku sekalian beserta para orang tua dan Bapak Ibu guru, sebelum kita melaksanakan acara prosesi graduation saat ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa satu dalam Tuhan Yesus. Puji syukur, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang kami panggil, sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sehingga saat ini kami boleh melaksanakan acara graduation. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dalam acara ini mulai dari awal hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Selama pandemi COVID-19 ini, Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa bagi para orang tua, peserta didik, dan para Bapak Ibu guru. Sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar hingga tuntas dan menghasilkan yang luar biasa. Terima kasih juga Bapak, selama pandemi di mana peserta didik kami melaksanakan pembelajaran melalui e-learning Dharma Mulia, mereka boleh mengikuti dengan baik, mereka boleh memahami segala materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga peserta didik kami boleh mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya penyertaan-Mu tidak hanya berhenti sampai di sini, Engkau selalu menyertai peserta didik kami sehingga mereka boleh mencerminkan karakter akan Kristus dan mereka bisa menjadikan anak-anak yang tangguh, cemerlang, dan luar biasa bisa menjadi berkat bagi sesamanya dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Ampuni akan segala kesalahan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih para orang tua, peserta didik, dan Bapak Ibu guru. Kita sudah diizinkan Tuhan untuk melaksanakan acara graduation ini dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada diri kita semua. Yang tercinta, anak-anakku lulusan angkatan 2020. Tidak terasa perjalanan menempuh pendidikan di jenjang SMP selama 3 tahun sudah harus diakhiri. Perjalanan tersebut pastinya dilewati dengan penuh tantangan, suka dan duka. Tapi diakhiri dengan kemenangan. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, angkatan lulusan 2020 menjadi angkatan pertama yang penuh cerita yang tidak akan pernah terlupakan. Di saat kami, Bapak Ibu guru merencanakan dengan sungguh-sungguh agar kalian sukses ujian nasional dengan melalui latihan dan pelajaran tambahan, namun segala rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik
karena virus corona memaksa kita untuk belajar di rumah lewat online. COVID-19 telah membentuk kalian menjadi pribadi yang mandiri, yang penuh daya juang, tangguh, dan disiplin. Anak-anakku angkatan 2020 yang terkasih, kalian adalah angkatan pertama yang lulus tanpa ujian nasional. Apa yang sudah kalian alami, percayalah, ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang merindukan kalian menjadi generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kami percaya di kemudian hari kalian dapat menjadi orang-orang yang dewasa yang mampu menebarkan kebaikan dan kebenaran dimanapun kalian berada. Tetap semangat karena perjalanan kalian masih panjang untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya. Sukses selalu anak-anakku lulusan angkatan 2020. Seperti firman Tuhan katakan, masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Doa kami akan selalu menyertaimu dan salam cinta kami untuk kalian semua. Dharma mulia, itulah wadah kita menuntut ilmu. Dia tak mandala wawasan kita, mengabdi Tuhan bangsa negara. Persiapkan masa depan untuk teruskan berjuang, mencapai tujuan bangsa. Dharma mulia, itulah wadah bina karakter kita. Bertanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa negara diri sendiri. Persiapkan masa depan untuk teruskan perjuangan, mencapai tujuan bangsa. Mulia, aku bangga kaulah tempat untuk mengembangkan diri dengan potensi iman dan ilmu, budi pekerti akhlak mulia. Persiapkan masa depan untuk teruskan perjuangan, mencapai tujuan bangsa. Pemazmur menuliskan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Inilah ucapan syukur terdalam kami kepada Tuhan Yesus dan merupakan kebanggaan kami dapat mendampingi anak-anakku terkasih dalam proses belajar selama 3 tahun ini di SMP Kristen Dharma Mulia. Tentunya banyak hal yang telah kita lalui bersama. Banyak jalan terjal pun kita tempuh bersama. Poinnya bukan di terjal dan susahnya jalan yang kita lalui ini, tetapi proses bersama yang kita lewati adalah momen yang berharga untuk kita. Susah, senang, kita selalu bersama di sekolah ini. Maju ataupun terhambat, kita tetap bergandengan tangan bersama. Anak-anakku terkasih, banyak hal yang telah kita jalani bersama selama 3 tahun ini. Masih teringat jelas dalam ingatan kami, bahwa kalian adalah anak-anak yang memiliki kerinduan akan Tuhan, yang suka berdoa dan suka melayani Tuhan. Kalian adalah angkatan yang tangguh, tak kenal kata putus asa. Berapa banyak dari kalian yang pada saat ujian praktek
dengan tetesan air mata, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Kalian juga adalah angkatan yang dapat mengenali kemampuan diri, bakat, dan talenta kalian masing-masing. Terbukti pada saat communicating, 9A handal presentasi di depan orang tua, memaparkan hasil outing studinya. 9B dengan kekreatifan mereka membuat alat peraga, membuat model pada saat presentasi. Sungguh satu kolaborasi yang sangat baik. Hasilnya adalah decak kagum kami semua, Bapak Ibu guru dan orang tua. Dan pada saat pandemi COVID-19 ini melanda dan memaksa kalian harus ada di rumah, itu semua tidak membatasi kreativitas, ide dan semangat kalian. Sebuah karya dan proyek bersama tercipta dan hasilnya dapat memberkati banyak orang. Anak-anakku yang kami kasih, kami bangga pernah bersama kalian. Kami bangga turut merajut harapan dan impian-impian yang sedang kalian capai. Ayo, lanjutkan perjuanganmu di jenjang berikutnya. Ayo, tetap tekun dan tidak menyerah, sama seperti segala usaha yang pernah kamu lakukan selama ini. Yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, bahwa kalian membuktikan untuk terus maju dan tidak menyerah sedikit pun. Tetaplah hebat dalam proses yang penuh kesabaran, ketekunan untuk meraih impian. Selamat atas keberhasilanmu telah menyelesaikan masa belajar di SMP ini. Selamat atas segala usaha kerasmu menempuh studi, masa uji, hingga tak kenal berhenti. Selamat melanjutkan perjalanan belajarmu berikutnya. Kami sangat bangga kepada kalian. Kami menanti cerita-cerita hebat kalian di masa nanti. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpinya. Dan kami percaya kalianlah orangnya. Abigail Kristiane Putri. Angela Sevanya Christine Manda. Angelina Santoso. Anggi Magdalena Panjaitan. Areta Ruth Novenia Sitorus. Arganta. Perdika Wicanya Puspita. Brian Derek Alexander.
Catherine Kurnia Sari, Chelsea Immanuela, Cheryl Felicia Langke, Christian Nagata, Christian Ray, Cinta Tarisa Cahaya Ramadhani, Michelin Devi, Elokila Yobel Evata Shalom, Erika Vigdetoca, Esther Carolina Sanusi, Evania, Felicia Aurora Wijaya Kusuma, Francisco Dallon Aquilan, Jason Azaria Adi Pradipta Kristanto, Jessica Krisya Tanjaya, Jonathan Ongko, Kevin Jordan, Kesia Geraldine Susilo, Leonardo Michael Kristanto, Malvino Michael Lumintang,
Kimberly Liman Jaya, Livia Marwati Gunawan, Marcella Felicia, Maxentia Krisis Triksi, Meliana Windy Cahyono, Merisa Sola Gracia Exaudia Uktol Seja, Nathan Handoko, Nathanael Sin Immanuel Putra Etnik, Natania Siegfried, Nicholas Christopher Wijanarko, Olivia Claresta Stefani, Rahel Briliana Eka Putri, Rafael Winata Willy Suwanto, Renaldi Leandro Nur Bakti, Richard Tirto Surajiman, Ruth Elizabeth Boru Nainggolan, Salsa Fitrialonika Karau, Samuel Sudargo, Shirley Aulia Santoso, Stefanus Cahya Adi Utama, Stephen Hendrawan, Tesalonika Violeta Cilkis
Sunaryo. Tirsa Victoria Kalanel. Verlina Stasia Sherlem. Fernanda Mulia Hamonangan Manurun. Fidelia Gracia Salim. William Robertus Lim. Yohana Adinata Sugiarto. Saatnya kita akan mengetahui siswa-siswi berprestasi untuk angkatan 2019-2020. Yang pertama, the best academic student diraih oleh Areta Ruth Novenia Sitorus, kelas 9A. Nilai akademik terbaik merupakan akumulasi dari rata nilai kelas 7, 8, dan 9, serta rata nilai ujian sekolah. The best character student diperoleh siswa Tirsa Victoria Kalanel, kelas 9B. Tirsa selama ini telah menunjukkan konsistensinya dalam berperilaku baik, menjadi dampak positif bagi teman-teman dan lingkungan sekitarnya. The best progress student diberikan kepada siswa yang senantiasa menunjukkan kemajuan ke arah yang lebih baik dari aspek akademik, karakter, dan sosial skillnya. Diperoleh oleh Angelina Santoso, kelas 9A. Selamat bagi anak-anakku semua yang berprestasi untuk tahun pelajaran 2019-2020. Yang belum berprestasi, mari kita terus mengembangkan bakat dan minat kita supaya kita pun bisa berprestasi dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Selamat kepada setiap anak-anak kami yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini adalah yang kita nanti-nantikan karena kamu telah menunjukkan perjuanganmu yang luar biasa. Oleh karena itu, kita mau katakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepadanya. Anak-anakku yang terkasih dan juga orang tua murid yang kami hormati, mari bersama kita pujikan lagu Give Thanks. Give thanks
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Puji Tuhan, kalau kita sudah melalui beberapa acara, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan pemeliharaanmu. Dan tiba waktunya buat kami sebentar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi landasan kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Mari Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan berkarya, dan kami serahkan biarlah Roh Kudus membimbing kami dari pembentangan awal sampai selesainya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau kita bisa berkumpul pada saat ini, walaupun harus dengan cara seperti ini, harus berada di rumah masing-masing atau kami yang berada di tempat ini, tapi biarlah tidak membuat kita kurang dalam sukacita. Terima kasih untuk Pihak Dharma Mulia memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang punya tema tentang masa depan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 37 ayat 37 dan 38 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ataupun Bapak Ibu semua yang berada di rumah masing-masing ataupun tempat ini, kalau kita belajar tentang nasihat daripada Mazmur ini,
Di sini disebutkan tentang masa depan yang akan dimiliki bagi orang-orang yang bisa memiliki 3 hal. Yang pertama, dia memiliki ketulusan, yang kedua dia memiliki kejujuran, dan yang ketiga dia memiliki dalam menjadi orang pribadi memiliki suka berdamai. Dan ini adalah nasihat yang diberikan penulis Mazmur 2500 tahun paling tidak, tetapi masih berlaku sampai saat ini dan tetap akan berlaku sampai kapanpun. Dan ini saya sampaikan kepada kita semuanya, baik kepada yang terutama untuk anak-anak yang saat ini berada di rumah yang tidak bisa merasakan graduation secara langsung, tetapi biarlah firman Tuhan ini bisa sampai di dalam kehidupan kita semuanya. Mari camkan buat kita semuanya, buat anak-anak ataupun juga orang tuanya, karena sampai kapanpun juga bahwa kita semua memiliki suatu masa depan yang penuh dengan sukacita. Kita inginkan bahwa untuk orang tua bahwa anak-anaknya berhasil, anak-anaknya diberkati, anak-anak menjadi berkat dan diberkati. Itulah yang diinginkan oleh setiap orang tua. Dan saat ini juga disampaikan kepada anak-anak, mari kita memiliki 3 hal ini, yaitu ketulusan, kejujuran, dan dia harus hidup di dalam suka damai. Karena apa? Karena hal itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tulus adalah dia sungguh dan bersih hatinya. Apa yang keluar dalam kehidupannya itu yang dia kerjakan, tanpa diambil hal-hal yang lain. Anak-anak sekarang sudah akan masuk di dalam pendidikan yang lebih tinggi, dari remaja ke pemuda, dari kelas 9 akan masuk di kelas 10 dengan cara berpikir yang berbeda. Tapi mari setiap pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah ini tentang pembangunan karakter yang baik, biarlah itu tetap. Karena kesuksesan seseorang itu dimulai dari karakter, bukan skill, bukan kepandaian saja. Makanya di sini dikatakan bukan tentang kepandaian. Karena ini adalah banyak orang pinter, banyak orang yang baik di dalam pikirannya yang hebat-hebat, tetapi belum tentu dia memiliki ketulusan, belum tentu dia memiliki kejujuran. Kalau kita belajar di sini, kalau anak-anak mau belajar untuk menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, milikilah ini, ketulusan. Ketulusan itu sangat penting. Karena katakan bersih hati atau sungguh hati-hatinya benar-benar, tidak berpura-pura. Ini pesan buat kita semuanya, baik anak-anak yang akan melanjutkan di pendidikan SMA, demikian juga buat kita sebagai orang tua. Mari kita belajar di sini, karena anak akan mencontoh daripada orang tua. Kita belajar menjadi orang tua yang tulus di dalam memelihara mereka. Kita menunjukkan kejujuran kita, karena pendidikan di sekolah hanya berapa jam, tetapi di dalam lingkungan rumah itu akan sangat banyak sekali, dan mereka akan sangat banyak mengambil pembelajaran pada kita sebagai orang tua. Jadi camkan ini semuanya bahwa untuk menjadi orang yang memiliki masa depan itu harus betul-betul tulus. Dia harus jujur dalam pekerjaan, dalam pendidikan kita diajar jujur. Karena dengan ketulusan ketika kita belajar maka kita tidak akan dengan terpaksa. Ketika kita bekerja kalau kita memiliki ketulusan maka kita akan mengerjakan dengan tidak berhati-hati. Tapi mari kita belajar sungguh-sungguh, karena kejujuran ini menjadi suatu hal yang sangat mahal saat ini. Makanya kita bisa melihat berani jujur itu hebat, itu menjadi slogan. Dan itu pun juga harus dimiliki oleh setiap kita semuanya, buat anak-anak terutama yang akan masuk dalam pendidikan lebih tinggi, untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Tapi jangan pernah dihilangkan juga menjadi orang yang suka membawa damai. Ingat di dalam Matius pasal 5 di sana katakan bahwa orang yang jujur atau orang yang suka membawa damai itu disebut sebagai anak-anak Allah. Jujur berarti kita tidak ingin memiliki yang bukan milik kita. Kita tidak akan menipu, kita tidak akan berbohong. Ini kita pakai, jadi pada waktu kita belajar, kita akan belajar sungguh-sungguh. Pada waktu ujian nanti di dalam pendidikan yang lebih tinggi, kita juga akan melakukan jujur. Tanpa kita harus mencontek, atau kita mungkin akan suka bolos, atau paling ekstrim juga ada yang masalah SPP. Tapi puji Tuhan kalau kita di DM kan nggak bayar SPP secara tunai, tetapi langsung ditransfer, jadi tidak ada kesempatan buat anak-anak untuk ambil. Tapi di tempat-tempat lain saya percaya di anak-anak Dharma Mulia tidak ada yang melakukan seperti itu. Ketika kita sudah melakukan sejak
Dari kecil, sejak remaja, pemuda, sampai kita dewasa terus kita akan terbawa ini. Dan ini membawa kesuksesan buat kita. Karena ini bukan masalah tentang pendidikan saja, tetapi bagaimana sikap hati kita. Inilah integritas. Tidak bisa lepas. Sebagai anak-anak muda yang masih panjang jalur kehidupannya, belajar ketulusan, kejujuran, suka damai. Ini bisa kita wujudkan kalau kita betul-betul memiliki kasih itu. Karena ciri khas atau kriteria dari orang-orang yang membawa damai, dia hidup di dalam penuh kasih. Dia harus memiliki kesabaran, dia harus rendah hati, dia harus tidak mudah emosi, dia tidak pemarah, dia mudah mengampuni, dia mau murah hati, mau berbagi. Itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang membawa damai. Karena firman Tuhan sudah menuliskan buat kita semuanya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. 3 hal ini yang harus dimiliki oleh kita semuanya, terutama buat anak-anak yang saat ini melaksanakan graduation secara online ini ya. Mari terapkan ini di dalam batin kita. Karena ini kita akan bawa. Kita akan berhasil di dalam pendidikan, kita akan berhasil di dalam di dalam pekerjaan. Dan yang pasti pendidikan pasti ada batasnya. Memang ini kelihatannya orang Jawa bilang saru tentang pernikahan, karena tidak ada sekolah menikah. Coba tanya orang tuanya buat anak-anak, apakah ada sekolah tentang pernikahan? Tidak ada. Tapi anak-anak akan masuk dalam jenjang waktu itu akan begitu cepatnya. Anak-anak di sini sudah 3 tahun, selesai nggak terasa. Akan masuk lagi cepat lagi di masa di SMA, mungkin ada di SMK atau dimanapun juga. Waktu akan cepat, akan masuk pekerjaan. Dunia pekerjaan akan kemudian setelah bekerja apa? Menikah. 3 hal ini juga harus dimiliki, ketulusan. Terus mengasihi, mencintai, merawat, memelihara, banyak hal. Kalau kita renungkan ini, wah luar biasa ya. Tidak ada hal yang buruk di sini kita pelajari. Dan ini suatu harga yang mahal. Orang yang bisa memiliki ketulusan di dalam hatinya bersih. Orang yang memiliki kejujuran di dalam batin, itu juga sesuatu yang mahal. Dan yang pasti adalah orang yang suka membawa damai. Karena dikatakan sungguh masa depan itu ada. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau? Ayat 38 dikatakan, Mazmur 37 ayat 38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saya percaya bahwa kita sudah dididik dari kecil untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kehidupan kita. Kita dididik untuk menghargai guru kita, orang tua, bahkan pimpinan kita. Apalagi dididik firman Tuhan. Kalau kita mau belajar di situ, ketika orang melanggar ini, maka dikatakan tidak ada masa depan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang melanggar firman Tuhan, menentang firman Tuhan, kita bisa lihat nanti kehidupannya seperti apa. Kalau anak-anak mau bahagia, kalau anak-anak mau sukses, anak-anak mau berhasil, camkan ini. Takutlah akan Tuhan di dalam kehidupannya. Hormati orang tua. Hargai gurumu yang sudah mendidik engkau sekian tahun lamanya. Dengan ketulusan dan pengorbanan para guru. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendidik untuk anak-anak semuanya sehingga mereka bisa lulus walaupun tidak bisa berkumpul saat ini, tetapi saya sebagai orang tua salah satu murid Abigail Christiana Putri, terima kasih untuk semuanya, baik untuk Bapak Ibu guru, untuk yayasan, kepala sekolah, untuk para rekan-rekan semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, hikmat kalbudi. Anak-anak tidak bisa membalas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, tetapi Tuhan Yesus yang memberkati, berikan kekuatan, semangat, terutama saat ini harus menghadapi masa seperti ini ya. Harus banyak tapping, harus banyak belajar, harus juga belajar melalui secara daring.
tapi tetap memberikan semangat buat Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih semuanya. Tidak bisa ada kata-kata yang lain yang bisa kami sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga buat anak-anak, mari kita persiapkan diri kita. Itu akan masuk di dalam new normal. Kita akan masuk dalam sesuatu yang berbeda dengan zaman yang dulu. Tapi biarlah tidak membuat anak-anak patah semangat, tetapi tetap kuat di dalam masuk pendidikan yang lebih tinggi. Hargai orang tuamu yang sudah berkorban, antar jemput, membiayai, merawat segala sesuatunya. Hargai mereka supaya kita berhasil, kita sukses, kita diberkati, kita bisa menjadi teladan buat orang-orang lain. Itulah yang harus kita miliki semuanya. Dan jangan pernah kita melakukan hal-hal yang buruk. Belajar sudah dari kecil. Milikilah integritas, milikilah kejujuran. Karena itu sangat sulit. Karena itu walaupun diajarkan mau tidak mau itu adalah diri kita sendiri, mau menerimanya tidak. Jadi buat anak-anak semuanya, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Karena itu adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan kita. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin gagal di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa kita tidak ingin untuk menjadi orang yang suram masa depannya. Hidupnya susah terus, hidupnya susah terus. Apalagi bikin susah orang lain, bukan masalah untuk dirinya sendiri, tetapi bikin susah orang lain. Saya percaya bahwa kita tidak ingin gitu. Orang tua pun juga tidak ingin anak-anaknya memiliki seperti itu. Ini saya ulang terus kepada kita semuanya. Karena untuk menjadi orang yang tulus, itu bukan hal yang mudah. Untuk menjadi orang yang jujur, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan untuk menjadi orang membawa damai, itu juga bukan sesuatu yang gampang. Tapi itu harus. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak daripada Tuhan Yesus Kristus, mari kita miliki semua ini. Karena itulah yang akan membuat kita diberkati. Kalau kita baca di dalam kitab Amsal, banyak di sana tentang orang jujur, tentang orang setia, tentang orang yang tulus hatinya. Ada pertolongan, ada berkat Tuhan. Semuanya berbeda dengan orang yang fasik, dengan orang-orang yang jahat, yang suka menentang firman Tuhan, yang hidupnya mau semau mereka sendiri, tidak mau hidup firman Tuhan. Pada akhirnya mereka mengalami keguguran, mereka mengalami kegagalan, dan pada akhirnya mereka binasa. Saya tidak berbicara terlalu jauh untuk masa yang kekekalan, tetapi itu penting. Karena ketika orang tidak bisa tulus, ketika orang tidak bisa jujur, ketika orang tidak bisa membawa damai di dalam lingkup, di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, kita tidak bisa menjadi saksi buat Kristus. Jadi mari biar firman Tuhan pada saat ini bisa menjadi berkat, menjadi suatu wawasan yang baru buat anak. Mungkin bukan baru, tetapi untuk belajarnya itu setiap saat. Tentang ketulusan kan susah, tentang jujur kan susah. Membawa damai untuk mengampuni orang yang bikin susah kita, ya tidak mudah, tapi itu harus. Percuma kita belajar pintar-pintar, tapi kalau ketiga hal ini tidak kita miliki. Dharma Mulia mengajarkan kepada anak-anak bagaimana karakter itu dibentuk dengan begitu rupa. Pelajaran tentang hal-hal yang rohani banyak, tentang berbagi, itu juga diberikan kepada anak-anak. Di samping pendidikan tentang ilmu pengetahuan, harus berimbang, tetap kerjakan itu sebaik mungkin. Dan biarlah firman Tuhan yang pendek ini, pesan ini boleh sampai di dalam kehidupan kita, termetre sampai anak-anak nanti masuk pendidikan lebih tinggi, bahkan untuk masa depannya. Karena masa depannya sungguh ada buat orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah firman-Mu termetre di dalam setiap kehidupan kami. Kepada anak-anak ya Tuhan, biarlah mereka boleh belajar dari mereka remaja sampai dewasa nanti, mereka tetap memiliki ketulusan di dalam hati mereka, kejujuran, ataupun juga mereka mau menjadi orang yang membawa damai di dalam kehidupannya, supaya mereka boleh disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang senantiasa diberkati, anak-anak yang memiliki masa depan yang begitu luar biasa. Dan kami percaya
Tuhan memberkati juga untuk orang tuanya yang sudah bersusah payah. Tuhan juga memberkati untuk Bapak Ibu guru yang sudah membimbing daripada anak-anak kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan melanjutkan acara ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Saya bersyukur karena Tuhan izinkan saya bersekolah dari playgroup hingga SMP di Sekolah Kristen Dharma Mulia Surabaya. Pertemuan saya dengan bermacam-macam karakter teman membuat saya mengerti bagaimana caranya bersosialisasi dan mengendalikan emosi. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang selalu ada untuk membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik dengan penuh kasih dan kesabaran. Harapannya untuk SMP Kristen Dharma Mulia boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gak nyangka ternyata di SMP Kristen Dharma Mulia saya bisa belajar banyak hal, tidak hanya akademis tapi juga non-akademis dan bimbingan karakter. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajari kita dengan maksimal, sudah mau bersabar mengajar siswa-siswinya dari berbagai macam karakter. Semoga SMP Kristen Dharma Mulia bisa menjadi panutan untuk sekolah-sekolah lain dan menjadi berkat untuk banyak orang. Anak-anakku yang terkasih, mari songsong masa depanmu dengan penuh keyakinan. Bersemangat untuk masa depan sejak saat ini. Karena masa depanmu itu dimulai dari hari ini. Mari kejar masa depan terbaikmu dengan memulainya dari sekarang. Kami terus mendoakanmu menempuh jenjang berikutnya. Happy graduation! Inilah aku Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan hanya kepadamu. Pakailah seluruh hidupku untuk kebesaran namamu, kan ku nyatakan kau di setiap nafasku. Ku mau bercahaya dan menjadi